Dengan sholat itulah kemudian Allah akan mengajak, seolah Allah mengajak bicara kita. Pertanyaannya, kenapa harus sholat? Kenapa tidak yang lain? Tidak zakat, tidak puasa, tidak yang lain. Ya itulah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sholat. Artinya di situ ada hikmah, perbaikilah sholat, begitulah setidaknya, mungkin seperti itu bahasanya. Perbaikilah sholatmu. Bagaimana seorang yang khusyuk itu benar-benar merasakan, menikmati sholatnya, ringan dalam sholat, ringan dalam merasakan sholat. Bukan berarti ringan itu cepat, tapi ringan itu dia menikmati, tumakninah. Bagaimana dia merasakan setiap gerakan sholat, ketundukannya dalam gerakan sholat, bagaimana dia menikmati bacaan-bacaan sholat, bagaimana dia merasakan atau dia memahami setiap apa yang dia baca ketika sholat, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, merasa sholat diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah. Jadi orang-orang khusyuk ini seperti orang-orang ihsan. Derajatnya itu seperti orang-orang yang sudah ihsan, seolah-olah merasa melihat Allah, atau Allah SWT memperhatikan mereka. Ini sepertinya seperti itu bahasa lainnya. Sehingga orang-orang yang sudah mencapai derajat khusyuk ini, karena senantiasa diingatkan dengan Allah dan akhirat, kembali kepadanya ini di akhirat, kan di akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka begitu dia senantiasa ingat Allah, senantiasa ingat akhirat, kembali lagi akan mengingat yang namanya tentang kiamat, di mana di peristiwa ini yang pasti akan terjadi. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, kisah yang kemudian Allah SWT menjadikan kisah ini sebagai pelajaran, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada wa kadzalika a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Demikianlah kami ceritakan, kami bangkitkan ashabul kahfi dari ketidaksadarannya. Yatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya-tanya. Qala qailun minhum, berkatalah salah seorang di antara mereka, berapa lama kalian tinggal di jalan gua ini? Kam labithtum, berapa lama kalian tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Sebagian berkata, kita di sini cuma sehari. Yang lain berkata, kita di sini cuma setengah hari. Ya, beberapa bagian, setengah atau sepertiga hari. Bayangkan teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang masuk ke dalam gua, pemuda dalam gua ini masuk ke dalam gua dan tinggal di situ selama 309 tahun, merasa cuma tinggal sehari aja atau setengah hari aja, nggak ada sehari. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka yang barangkali salah satu pemuda ini dia menangkap satu ketidakberesan, gitu bahasanya, tidak beresan, keanehan gitu. Rabbukum a'lamu bima labithtum, Tuhanmu itu lebih tahu berapa lama kamu di sini. Dia sudah menangkap satu petunjuk, ya. Ada yang berubah, ya, sehingga ketika dia kembali kesadarannya, kenapa
Kenapa saya katakan kesadarannya? Karena Syekh Salahuddin menjelaskan pemuda kahfi itu nggak tidur. Mereka tidak tidur. Mereka itu tidak tidur sebagaimana dijelaskan para buku-buku tafsir. Ashabul kahfi itu tidur, bukan tidur, tetapi ya, wahum ruqud. Ruqud itu kondisi yang sebenarnya tidak tidur. Jadi mereka itu ya, maka ada yang mengatakan kedua matanya terbuka karena memang tidak tidur. Tidur terbuka matanya. Mereka itu tidak tidur, tapi Allah ambil kesadarannya. Allah tutup telinganya, Allah ambil kesadarannya gitu. Maaf ya, barangkali untuk bahasa mudahnya itu seperti orang yang kehilangan kesadaran tetapi dalam kondisi terjaga. Dalam kondisi yang masih terjaga. Matanya terbuka, dia masih bergerak. Walibuhum datal yamini wa datal shimal, masih bergerak sana kemari, kanan ke kiri, si gua. Begitu kesadaran itu dikembalikan kepada pemuda itu, pemuda kahfi, ketika mereka sadar, mereka bertanya, ya, nah untuk apa seperti itu? Rabbukum a'lamu bima labistum hal ba'asu, ya. Maka lanjutan ayatnya, coba dicek, ya, coba dites, buat mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Utuslah salah seorang di antara kamu ke kota untuk membeli makanan yang baik, atau aman. Berarti ini bukan makanan yang murah kan begitu, bukan makanan yang murah. Nah, mereka para pembesar, para bangsawan. Maka dengan koin emas atau perak ketika itulah wallahu bisawab, ya, mereka meminta salah seorang di antara mereka untuk kembali ke kota dengan menjaga rahasianya agar tidak dikenali. Bagaimana caranya biar bisa selamat? Karena kalau mereka diketahui oleh orang kota, mereka akan ditangkap. Innahum iyadharu alaikum, mereka akan menangkapmu. Au yu'idukum fi millatihim, atau kemudian mereka akan memaksamu kembali ke ajaran mereka, pada milahnya mereka. Walan tuflihu idzan abada. Maka kalau sudah demikian itu kamu ketangkap atau kamu kembali ke agama nenek moyangmu, kamu tidak akan lagi walan tuflihu, ya, kamu tidak akan beruntung, tidak akan menang selama-lamanya. Lihat ini kalimat Allah Subhanahu wa taala, walan tuflihu falah, ya, fa ulaika humul muflihun. Diulang lagi di surat Al-Kahfi. Maka surat Al-Kahfi ini sangat luar biasa. Tidak salah Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk menghafalkannya di akhir zaman, ya, di hidup kita, untuk menjaga diri kita dari fitnah al-masih ad-dajjal. Nanti di lain waktu kita akan bahas tentang surah Al-Kahfi. Kita kembali ke Al-Falah, ya, hayya 'alal falah wa lan tuflihu idzan abada. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya kalau kamu kembali kepada jalan nenek moyangmu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita perbaiki salat kita. Dengan perbaiki salat tujuannya agar kita bisa menjadi orang yang khusyuk. Ya, karena khusyuk itu nggak bisa 1-2 kali sholat langsung khusyuk, nggak bisa sebulan 2 bulan. Tergantung apa? Tergantung ya usaha kita. Bagaimana kita memahami bacaan sholat, bagaimana kita kemudian sabar, ya, belajar apa? Belajar sholat lagi, belajar sholat. Kenapa hari ini banyak kaum muslimin yang rajin sembahyang, rajin ke masjid, tetapi kenapa masjid-masjid kita itu semakin sepi dari petunjuk, semakin sepi dai-dai yang menyampaikan masalah akhir zaman? Kenapa masjid kita semakin sepi dari para penceramah yang menyampaikan tentang al-masih ad-dajjal? Kenapa? Karena memang kebanyakan kaum muslimin ketika sholat, wallahu a'lam bishawab, ini mungkin ini hanya dugaan saja. Ketika mereka sholat, mereka itu nggak paham apa yang mereka baca. Ya betul, banyak kaum muslimin itu sholat, sembahyang, masjid kita cukup ramai, tapi maaf ya, bahasa kasarnya itu hatinya kosong, gitu. Hatinya itu kosong, nggak ada petunjuk, gitu. Sehingga kemarin saya sampaikan dengan jumlah 200 juta 80% umat Islam Indonesia itu berapa yang menyimak channel ini, gitu. Berapa yang di subscribernya channel kita ini? Nggak ada yang perhatian dengan masalah akhir zaman. Nggak ada, sedikit yang perhatikan masalah akhir zaman, sedikit yang memperhatikan masalah kiamat sebagai konsekuensi dari sholatnya yang nggak benar. Sholat yang nggak benar itu bukan sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, 4 rakaat jadi 5 rakaat, bukan. Sholatnya yang nggak benar itu maksud saya sholatnya itu nggak khusyuk gitu. Ini pertama kali hilang dari kaum muslim itu khusyuknya sholat, benar-benar hilang sama sekali khusyuknya sholat. Tidak mengingat Allah,
tidak meyakini di hatinya itu ketika sholat seolah tidak bertemu dengan Allah. Jadi jasadnya sholat, jasadnya menghadap kiblat, tapi hatinya itu berpaling belakang, melihat dunia. Harusnya matanya memandang ke tempat sujud, ya, melihat akhirat, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat dunia, melihat ke belakang, dunia yang indah, dunia yang menjanjikan, yang menyenangkan, yang menawan. Maka sekali lagi pesan Nabi itu perbaiki sholat dan sholat. Karena disitulah nanti akan ada sesuatu yang istimewa, yang berbeda, yang didapatkan oleh orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat apa itu? Surat Al-Mu'minun. Silakan teman-teman baca sendiri ya soal Al-Mu'minun. Nanti kalau kita bahas semakin panjang, saya ingin menyampaikan pentingnya sholat. Bagaimana kemarin nanti kita akan sampai juga tentang masalah haji. Tapi ini rukun yang kedua, rukun Islam yang kedua. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi petunjuk itu senantiasa diminta di dalam sholat. Maka perbaikilah sholat. Insya Allah dengan memperbaiki sholat kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sholat kembali kepada sholat yang benar, sholat yang khusyuk, akan mengembalikan kita ke jalan yang lurus, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita kepada kemenangan, ya, kepada keberuntungan. Insya Allah kemenangan di akhir zaman itu akan Allah berikan kepada Al-Mahdi dan mengikutnya. Insya Allah kemenangan di akhir zaman akan Allah tunjukkan di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan musuh-musuh kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Maka apakah teman-teman sahabat semua kaum muslimin dimanapun berada, apakah kita tidak ingin menyaksikan kemenangan demi kemenangan yang telah Allah janjikan? Wa kadzalika atharna alaihim, demikianlah kami ceritakan kisah-kisahnya Ashabul Kahfi itu. Atharna alaihim liya'lamu, kami kisahkan, ya demikianlah kami seperti itulah Ashabul Kahfi, agar mereka itu tahu anna wa'dallahi, bahwa janji kemenangan Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Apa yang dijanji Allah? Janjinya kemenangan. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya kiamat itu tidak ada keraguan-raguan. Maka sekali-kali jangan pernah kita berhenti belajar tentang kiamat, belajar tentang tanda-tanda kiamat, karena itulah yang menjadi barometer bagaimana kita harus bersikap, ya, di akhir zaman ini tanpa kita mengetahui tentang masalah ilmu akhir zaman. Kalau Syekh Imran Hussein itu menyebutnya dengan ilmu eskatologi, ilmu tentang akhir zaman itu penting. Maka kedudukannya itu seperti rukun iman, ya, tidak bisa dibedakan antara iman pada Allah dan iman pada hari akhir, pada hari kiamat. Itu nggak bisa dibedakan, sebagaimana tidak bisa dibedakannya syahadat dengan sholat. Maka tidak bisa dibedakan antara sholat dengan kiamat. Ketika Isra menduduki posisi kedua dalam rukun Islam, maka kiamat ini juga memiliki rukun yang kedua dalam keimanan. Maka banyak ayat yang mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Orang-orang mukmin itu hanya saja orang-orang mukmin itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nomor dua kan, dia disebutkan di situ pada malaikat, pada kitab, pada rasul. Tapi dua saja di surah Al-Fatihah juga saya kemarin sudah sebutkan, Allah dan hari pembalasan. Jadi Allah dan hari akhir, sholat dan hari kiamat. Sholat di rukun Islam nomor dua, hari akhir, hari pembalasan itu di rukun iman itu juga bisa dikatakan menduduki urutan yang kedua. Selebihnya iman kepada malaikat, kitab, rasul itu setelahnya melengkapi, mendukung. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham, ya. Insyaallah kita akan paham bila kita mempraktekkan sholat kita, bagaimana kita memperbaiki sholat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, insya Allah ciri orang-orang yang mengikuti Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka kalau kita ingin menjadi pengikut Imam Mahdi, mulailah untuk memperbaiki sholat, mulailah kita berusaha sabar memperbaiki sholat kita, sabar belajar bagaimana bacaan sholat kita agar bisa paham, kita bisa paham. Dan surat Al-Fatihah itu masuk dalam bacaan sholat, maka jangan sekali-kali kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Tetapi hati kita nggak paham dengan apa yang kita baca. Jangan sampai kita itu seperti orang yang meminta tapi dia tidak tahu apa yang kita minta. Maka hendaklah kita berusaha jaga zaman ini, karena waktu kita semakin terbatas, waktu kita semakin sempit, waktu kita semakin sedikit. Maka kalau bisa segera kita berusaha memperbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan memperbaiki urusan kita dan urusan kaum muslimin semuanya. Wallahu ta'ala alam wa wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atamu ahkam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bila ada kesalahan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Insyaallah kita lanjutkan dengan waktu pembahasan yang lain atau bisa menyambung pembahasan-pembahasan yang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya, saudara-saudaranya, biar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ayat-ayat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdurrahman, mohon maaf ya kesalahan. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.